Baik, suara saya apakah sudah terdengar dengan jelas? Baik, saya mulai terlebih dahulu ya. Saya buka dulu sesi kelas kita siang hari ini. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, selamat siang, Mbak. Baik, kita lanjutkan saja untuk materinya. Sebentar, saya buka terlebih dahulu. Untuk sementara karena saya belum mempost materinya di Classroom, jadi sementara saya letakkan di chat dulu ya. Saya share via chat dulu. Ya, oke. Dan ya, sip. Baik, kita masuk ke materi kita di minggu atau pertemuan ke-7 hari ini. Kita akan membahas mengenai kelas diagram, jadi sesuai dengan rancangan pembelajarannya. Setelah minggu lalu kita belajar mengenai isu-isu penting dalam perancangan perangkat lunak. Sekarang kita masuk ke bagian kelas diagram ya. Nah, sebenarnya materi ini nanti akan sedikit mengulang materi yang sudah dulu pernah Anda dapatkan ketika di APSI. Hanya saja, sebentar saya record terlebih dahulu. Hanya saja ada beberapa hal yang mungkin dulu sempat terlewatkan ketika Anda belajar tentang APSI. Oh, baik, maaf sebelumnya untuk yang strategi dan metode dalam perancangan perangkat lunak kemarin sudah sampai selesai belum? Rasanya belum ya? Sepertinya saya potong di tengah kalau nggak salah. Iya, belum ya? Oke, berarti saya lanjutkan dulu saja ya. Baik, baik. Oke, saya lanjutkan dulu. Yang terakhir kemarin mengenai software design strategies and methods itu, kalau tidak salah kita sudah sampai di functional ya. Function Oriented Structured Design atau FOD. Di mana FOD itu menggunakan pendekatan top down. Jadi di dalam FOD itu sendiri kita mendesainnya dari atas ya. Kita membuat abstraksinya dari atas, level atas terlebih dahulu. Kemudian fungsi-fungsi itu nanti yang akan kita breakdown. Dan minggu lalu kalau kita cek di reviewnya, minggu lalu dicontohkan seperti di FD. Nah, di DFD itu sebenarnya dia menggunakan pendekatan function oriented. Bahkan ada di slide-nya juga dijelaskan. Misalnya ada sebuah data flow diagram mengenai sebuah sistem. Sistemnya itu fungsinya adalah untuk menghitung payroll atau untuk mengeksekusi payroll. Nah, ketika mengeksekusi payroll ada beberapa proses yang didekumpuskan dari sana. Artinya proses-proses yang spesifik itu diturunkan dari proses yang utama. Di antaranya ada enter employee details, kemudian ada calculate employee pay, lalu ada deposit employee pay, dan ada print employee paycheck. Dulu mungkin beberapa dari Anda yang sudah pernah membuat DFD atau data flow diagram, Anda bisa mengamati bahwa dalam setiap proses itu memiliki alir data, ya, memiliki aliran data, karena itu kita sebut sebagai data flow. Umumnya aliran data itu kalau dia berasal dari, kita menyebutnya apa ya? Ini entity ya, entitas luar atau entitas eksternal. Itu biasanya entitas eksternal itu yang mensuplaikan data atau yang memasukkan data ya, menginsertkan data ke dalam sebuah proses di dalam sistem. Oke. Nah,
Data tersebut nantinya akan diproses sesuai dengan definisinya ya, bahwa sebuah proses itu dia akan menjalankan algoritma atau menjalankan beberapa prosedur yang tujuannya adalah mengubah sebuah input menjadi output. Input dan output ini bisa jadi nanti bentuknya berbeda. Sama halnya dengan yang bisa Anda perhatikan pada data flow diagram di depan. Untuk proses enter employee details, ada data flow atau ada data yang masuk ke sana, yaitu bank details. Bank details itu dianggap sebagai input dalam proses tersebut, dan nantinya proses enter employee details ini akan proses atau akan mengolah datanya untuk ditransformasikan menjadi bentuk output. Bentuk outputnya adalah dalam bentuk bank details. Bisa jadi sama, bisa jadi berbeda ya. Mungkin di sini nanti ada beberapa format yang disesuaikan misalnya. Nah, setelah itu mengarah ke proses berikutnya. Jadi sebenarnya dalam data flow diagram, hubungan atau keterkaitan antara satu proses dengan proses yang lain itu pasti dihubungkan dengan data flow. Ketika ada data yang keluar dari sebuah proses, kemudian data itu masuk ke proses yang lain, maka data itu akan berubah menjadi input bagi proses yang kedua. Dan data itu akan diolah lagi sampai akhirnya mengeluarkan output yang berbeda dan mengarah ke proses-proses yang lain. Itu sebenarnya yang digambarkan dalam data flow diagram. Apabila Anda menganggap bahwa sepertinya ini kurang detail, misalnya ya ini, deposit employee pay itu kurang detail. Ini perlu dikumpul lagi atau perlu didetailkan lagi supaya nanti desainernya atau programmernya tidak bingung ya. Sebenarnya deposit itu ngapain aja, nggak bingung. Nah, untuk bisa meng-create atau untuk bisa memodelkan hal tersebut, maka Anda harus mendekompos lagi. Kalau di DFD istilahnya bukan dekompos, saya lupa. Breakdown ya. Breakdown atau dekompos gitu namanya. Nah, itu didekompos lagi menjadi proses-proses yang lebih kecil. Seperti itu cara kerjanya. Dari sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa DFD atau data flow diagram itu menggunakan pendekatan top down. Dari level abstraksi atas, di breakdown ke level detail di bawahnya, di breakdown lagi, lebih detail lagi, dan seterusnya. Sampai pada level yang dirasa cukup oleh desainernya begitu ya, oleh si pemodelnya. Nah, DFD itu sendiri bisa kita convert sebenarnya. Jadi kalau di dalam pendekatan function oriented, di dalam strategi function oriented yang structured, kenapa dia dianggap structured? Karena sebenarnya desainnya nanti akan terstruktur. Dari desain level atas menjadi level bawah-bawah-bawah dan seterusnya. Kalau kita perhatikan, itu bentuknya mirip seperti ini. Ya. Jadi yang bagian atas itu adalah function yang general, function yang umumnya atau yang skupnya lebar terlebih dahulu, kita sebutkan di atas, didekompos menjadi function yang lebih spesifik. Kalau dianggap kurang lengkap atau kurang detail, didekompos lagi dan seterusnya. Tapi di dalam structure chart ya, itu tidak ada balancing. Artinya tidak harus kalau kita berhenti sampai dengan level 3 semuanya harus level 3. Enggak juga sih, enggak harus seperti itu. Jadi tergantung dari seberapa detail kita inginkan diagram itu akan memodelkan desainnya. Ya, jadi tergantung dari prosesnya. Kalau dianggap prosesnya sampai pada tahap ini kayak masih kompleks deh, perlu didekumpus lagi supaya desainernya nggak bingung misalnya, ya monggo silakan saja. Silakan didekompos lagi. Jadi nggak harus kalau di sini didekompos, ini juga harus didekompos, nggak ada aturan seperti itu. Oke, itu ada di dalam structure chart atau function oriented strategy ya. Langkah-langkah prosesnya, identifikasi proses transformasi dalam sistem. Transformasi berasal dari kata transform ya. Transform itu artinya mengubah bentuk. Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah mengubah bentuk datanya kalau kita ngomong tentang DFD. Mengubah bentuk data dari yang semula data input ya, mungkin dalam format tertentu, kemudian diproses oleh function atau proses tersebut dan akhirnya akan memproduksi sebuah output yang bisa jadi bentuknya berbeda, formnya berbeda. Karena itu disebut sebagai transformasi. Ada perubahan data di situ.
Transformasi di dalam DFD yang fokus pada processing daripada aktivitas input maupun output-nya. Oke, kelompokkan menjadi satu fungsi tunggal dalam structure chart. Jadi kalau Anda temui ada beberapa proses atau ada beberapa algoritma yang tahapannya itu menurut Anda mirip-mirip atau bisa dijadikan satu. Maka itu bisa kita kita merge ya, kita gabung menjadi satu fungsi tunggal dalam structure chart. Jadi satu kotak begini, ya, satu kotak begini. Yang kedua adalah identifikasi transformasi input. Identifikasi transformasi input artinya Anda harus mengidentifikasi proses-proses yang tujuannya adalah memproses inputnya, data inputnya. Misalnya seperti pada pembacaan, misalnya ngerit datanya atau membaca datanya yang masuk, kemudian memvalidasi, validate, dan juga memformat input misalnya. Nah, 3 hal ini bisa dipertimbangkan sebagai transformasi inputnya. Ya. Jadi ada proses-proses yang melibatkan 3 ini. Kalau di contohnya ada di sini. Read ya, untuk membaca, dan juga validate, untuk memvalidasi payroll record-nya. Jadi bisa dipastikan bahwa yang depan ini fungsinya adalah untuk fungsi transformasi inputnya. Lawannya adalah karena kita berbasis pada function, ya, berbasis atau berorientasi pada fungsi, yang namanya fungsi ada input, ada output. Nah, kalau inputnya tadi sudah disediakan write, validate, dan juga satunya reformat, berikutnya adalah outputnya. Outputnya apa nih? Nah, outputnya ciri-cirinya adalah fokus pada memformat atau mencatat atau merekam outputnya. Jadi fokusnya biasanya adalah untuk memasukkan ke database atau untuk merecord ke dalam basis data atau untuk mencetak informasi akhir. Mungkin dalam hal ini kayak print out gitu ya. Ada semacam print out atau bukti bahwa payroll-nya itu sudah dibayarkan. Nah, itu masuk ke dalam transformasi output. Yang di tengah-tengah ya berarti proses di luar itu, di luar input dan di luar outputnya. Nah, ini cara mudah untuk mendesain structure chart supaya lebih terstruktur dan memastikan tidak ada function yang terlewatkan. Ya, prosesnya seperti itu. Oke, saya next dulu. Nah, kembali lagi karena structure chart itu tadi pendekatannya pakai top down dari atas ke bawah, artinya dari sesuatu yang sifatnya umum atau general itu di breakdown menjadi hal-hal lain yang lebih kecil atau lebih spesifik. Sama halnya dengan ini. Awalnya adalah kita punya satu function utuh, kita sebut sebagai produce design report. Kemudian produce design reports itu tadi akan kita decompose menjadi function yang lebih kecil-kecil, ya, lebih spesifik. Ingat 3 konsep itu tadi, transformasi input, transformasi output, dan juga yang tengah-tengah ini kalau misalnya ada fungsi-fungsi yang dianggap mirip-mirip atau jadi satu kesatuan, digabungkan saja jadi satu. Nah, di sini untuk yang transformasi input ada di paling depan, ya. Get design entity names. Nah, kalau Anda perhatikan panah yang mengarah ke sana, ya, panah yang mengarah ke sana, data flow-nya itu adalah data flow input. Artinya ada eksternal luar, baik itu berupa aktor atau mungkin berupa sistem yang lain, yang dia mensuplai data, memasukkan ke dalam function transformasi yang pertama, ya, seperti itu. Kemudian outputnya akan diproses pada step yang kedua atau pada function yang kedua. Nah, ciri-cirinya function yang selain input dan output, dia ada aliran data double, ya, bolak-balik gitu ya. Ya input, ya output. Karena dia nanti harus meneruskan ke fungsi yang berikutnya, yaitu fungsi transformasi output. Jadi ciri-cirinya seperti itu. Berikutnya adalah setelah data yang masuk tadi diproses oleh function atau struktur yang kedua, maka dikeluarkan lagi, maka menghasilkan output yang nantinya akan diproses pada fungsi yang terakhir, yaitu fungsi transformasi output seperti ini. Masuk ya entity datanya, diproses oleh generate report, dan kalau Anda perhatikan juga ciri-cirinya lawannya si transformasi input, maaf. Kalau di transformasi output, endingnya akan ada panah aliran data yang mengarah keluar. Artinya ada data yang dikeluarkan, ada data output yang dihasilkan ke
nantinya akan diterima oleh entity luar, misalnya aktor ya, ataupun juga oleh sistem yang lain di sebelah sini. Nah, berikutnya adalah dari desain yang sederhana itu tadi, kita pakai pendekatan top down, akhirnya artinya kita bisa membreakdown menjadi bagian-bagian yang lebih detail, misalnya. Get design entity names dibagi jadi 2. Get design name dan get entity names. Ciri-cirinya masih tetap sama karena dia transformasi input, berarti ada data yang masuk ke sana. Sama halnya dengan collate entity, ini dibagi menjadi di breakdown menjadi 3, sedangkan generate report di breakdown lagi menjadi 2. Nah, kalau Anda bertanya, Bu, seberapa banyakkah kita harus membreakdown sebuah fungsi itu supaya lebih detail? Sebenarnya tidak ada aturan pastinya, hanya saja ada pendekatan atau ada guidelines-nya. Di antaranya di sini ya, panduan untuk mendekomposisi atau panduan untuk memecah satu fungsi yang besar itu tadi dipecah menjadi bagian yang lebih kecil-kecil, begitu ya. Untuk aplikasi bisnis berarti software yang digunakan untuk bisnis, ada proses bisnis di dalamnya. Structure chart level atasnya disarankan memiliki 4 fungsi, yaitu input, proses, master file update, dan juga output. Ya. Mirip sih seperti tadi, kalau tadi kan intinya ada input, ada processing, ada output ya. Ini pun sama, hanya saja ketambahan master file update. Jadi kayak apa ya, mungkin mengupdate data ke DB-nya, begitulah. Fungsi validasi data haruslah merupakan turunan dari fungsi input. Sama sih ya, senada dengan slide sebelumnya. Koordinasi dan kontrol haruslah merupakan tanggung jawab dari fungsi level atas terdekat dari hierarki. Maksudnya apa, Bu? Maksudnya ini, dan ini tanggung jawabnya yang di atasnya. Read payroll dan validate tanggung jawab yang di atasnya. Karena hierarki atas terdekat adalah get payroll record. Jadi get payroll record itu bertanggung jawab untuk mengatur atau untuk memastikan flow-nya ini jalan. Ya. High cohesion, loose coupling. Ini kemarin juga sudah saya jelaskan kayaknya ya. Bahwa tiap fungsi haruslah melakukan satu atau hanya satu pekerjaan saja yang spesifik. Tetapi apabila fungsi itu bergabung, ya, bergabung maksudnya output dari proses yang pertama jadikan input dari proses yang kedua, kemudian output akhirnya itu menyelesaikan sebuah problem yang lebih besar seperti ini. Ketika read dan juga validate bergabung, maka mereka bisa menyelesaikan problem yang lebih besar, yaitu get payroll record, maka bisa kita pastikan cohesionnya lebih tinggi. Nah, syarat berikutnya adalah tiap node dalam structure chart harus memiliki 2 sampai dengan 7 turunan. Maksudnya adalah jumlah dekompos-nya itu minimal 2. Minimal 2 structure, minimal 2 function. Maksimal 7. Kenapa, Bu? Kalau maksimal 7? Kalau kebanyakan berarti ibaratnya kayak Anda itu kayak loncat level gitu loh. Harusnya dia bisa kita package atau kita bungkus menjadi sesuatu yang lebih sederhana, tapi langsung Anda loncatkan ke sesuatu yang lebih detail. Jadi begitu ada satu package kecil gitu ya, package itu langsung Anda bagi menjadi beberapa function-function yang jumlahnya kecil tapi banyak. Ya. Skopnya kecil tapi banyak. Nah ini juga susah nanti ngaturnya. Ya. Susah di bagian validasinya, susah di bagian koordinasinya. Kenapa? Karena satu package tunggal itu sibuk. Dia punya anak terlalu banyak, dia harus ngatur sekian banyak elemen. Nah, batasnya normalnya adalah 7. 2 sampai dengan 7 turunan. Atau 2 sampai dengan 7 subfunction yang ada di bawahnya. Seperti itu. Ini contoh finalnya. Nah, sepertinya ini berkaitan sama bisnis ya, karena ada ada entity luar di sini. Tapi disebutkan bahwa entitinya dalam bentuk database, data persistence. Jadi data itu harus disimpan, ya, disimpan ke dalam database. Maka digambarkan juga di level akhir dari structure chart itu tadi. Oke, bentuknya begini. Hasil final berupa desain yang lebih detail pada level yang paling bawah. Ya.
fokus pada menghasilkan sebuah spesifikasi desain singkat atau mini-spec dari tiap fungsi. Mini-spec ini harus menjelaskan proses input dan juga outputnya meskipun tidak secara eksplisit. Tapi at least ya setidaknya ada semacam panduan di sana bahwa ketika desainer itu ingin mengimplementasikan atau mendesain get entity names, dia tahu bahwa ada satu input yang masuk ke sana yaitu design name. Nah, proses akhirnya akan menghasilkan dua buah jenis output. Output yang pertama adalah dia akan meneruskan design name ke bagian data persistence-nya dulu untuk disimpan. Nah, selanjutnya, maaf bukan untuk disimpan ini, sepertinya untuk mengquery ya. Mengquery berdasarkan nama tertentu begitu di query. Outputnya database akan meretrieve atau akan menghasilkan atau memberikan hasil query-nya, diteruskan dalam bentuk entity names. Entity names dikembalikan ke function get entity names dan kemudian diteruskan ke yang atasnya. Jadi sebenarnya satu fungsi ini dia kalau kita perhatikan tujuannya adalah untuk query desain ya, untuk mendapatkan nama entitas desainnya seperti itu. Oke. Nah, saya lanjutkan. Hasil detail terakhirnya nanti, deskripsi ini terekam dalam sebuah kamus data atau data dictionary. Kebetulan di sini karena kita membahas tentang produce design reports, jadi sayangnya kita tidak terlalu tahu banyak terkait ini ya. Tapi kalau misalnya skupnya ini cukup lebar, ya katakanlah sistemnya itu kita sudah membreakdown sampai dengan sekian level misalnya, bisa jadi yang muncul di akhir-akhir ini adalah berupa variabel atau berupa atribut, ya. Atribut data yang ingin kita simpan, ya. Design name misalnya, berarti ada atribut di salah satu tabel, entah apapun itu namanya tabelnya, yang jelas salah satu atribut atau kolomnya itu berupa nama desainnya, seperti itu. Deskripsi ini direkam dalam sebuah kamus data yang kita sebut dengan data dictionary. Nah, semua data item itu nanti akan dikumpulkan di sana, di-pull di sana. Gunanya apa? Ini akan sangat membantu kalau kita sudah masuk ke desain DB-nya. Ya, jadi masih nyambung ya sebenarnya. Masih nyambung dengan yang di CDM, PDM. Dan di CDM, PDM-nya nanti kita nggak perlu create attributes baru. Setiap kali kita mau menambahkan kolom di sebuah entitas. Tapi kita cukup panggil saja dari data dictionary yang dimiliki oleh Power Designer-nya atau dimiliki oleh project design-nya. Itu sudah ada semua di sana. Jadi nggak perlu ini ya, nggak perlu create baru lagi. Bahkan hal semacam itu bisa memastikan konsistensi dari atribut. Misalnya, kalau nama desain itu ditentukan adalah varchar 100 misalnya, itu sudah ditentukan di awal. Dari sini sudah dicanangkan bahwa design names itu varchar 100. Maka nanti ketika kita bawa ke dalam desain database seperti di CDM, varchar 100 itu tetap ada. Design name kita itu type-nya, tipe datanya adalah varchar 100. Anda nggak perlu khawatir dia akan berubah menjadi teks. Tetapi lain halnya kalau misalnya data dictionary itu tidak menyimpan data item. Maka ketika Anda masuk ke desain DB, Anda harus menambahkan kolom entity-nya secara manual. Oke lah, saya ingat ada atribut namanya design name. Dimasukkanlah design name. Kemudian tipe datanya apa ya? Kayaknya dia string deh. Oke, kalau string saya simpan aja jadi varchar 500. Dari sini kan sudah beda ya. Nah, ini kendalanya, bukan kendala sih, ini resikonya. Kalau misalnya desain kita itu tidak konsisten. Antara satu artefak dengan artefak yang lain tuh ngomongnya nggak nyambung. Bahasanya tuh nggak nyambung. Nah, ini yang perlu hati-hati sekali. Desainer ya, sesuai dengan namanya, powerful sih. Itu sangat powerful sekali untuk mendesain software. Mulai dari strukturnya, sepertinya koneksi saya terputus ya. Sebentar. Suara saya apakah delay? Oh, oke. Baik. Nah, saya ulangi. Jadi Power Designer itu atau tools desain yang lain yang biasanya license ya, yang berlisensi, itu bisa membantu Anda untuk menjaga konsistensi dari modelnya. Baik itu data items
maupun tipe-tipe data yang lain. Nah, itu memastikannya di sana pakai tools. Kalau yang free gimana, Bu? Yang free biasanya konsistensinya kita ngecek sendiri, manual ya. Ya, memang risikonya di sana, namanya juga free gitu ya. Oke, baik. Nah, ini contoh data dictionary. Entity name, namanya design name, type-nya string. Ini tadi yang saya ceritakan. Tipe datanya itu bisa terbawa sampai dengan di desain artefak-artefak yang lain. Jadi memastikan datanya konsisten. Get design name function bla bla bla. Oke, saya next dulu. Oke, maaf. Dan yang bagian type-nya ini nanti berupa string, array string, atau mungkin number, integer, dan lain sebagainya bisa ditarik. Kita bawa ke CDM. Itu kalau pakai Power Designer. Baik. Tadi yang pertama tadi saya melanjutkan yang minggu lalu, function oriented design yang berupa struktural, dan jangan lupa itu approach-nya adalah top down ya. Dan Anda sudah praktek dulu di APSI, di APSI, yaitu ketika Anda membuat DFD ya, seperti itu. Nah, strategi yang berikutnya itu adalah object oriented design namanya. OO, object oriented design. Dan ini sudah juga Anda lakukan dulu ketika di PBO. Hari ini kita akan fokus ke sini ya. Hari ini kita akan fokus ke OOD, Object Oriented Design, tapi saya selesaikan dulu materi yang Software Design Methods ini dulu. OO Design merupakan bidang desain yang berevolusi dari OO yang didominasi oleh inheritance dan polymorphism. Inheritance itu artinya pewarisan sifat ya. Misalnya Anda punya kelas itu punya sub-sub kelas atau punya anak-anak kelas, maka anak-anak kelasnya itu bisa mewarisi sifat dari bapaknya atau dari parent-nya. Ini juga akan kita cek nanti hari ini ya. Akan saya jelaskan mengenai inheritance juga. Kemudian yang kedua adalah polymorphism. Polymorphism itu adalah poly itu banyak, morph itu apa? Bentuk ya, banyak bentuk ya. Jadi dalam satu objek yang sebenarnya dia sama, itu bisa kita modifikasi, bisa kita extend ke dalam beberapa bentuk yang berbeda, tetapi sebenarnya masih dalam satu satuan yang sama. Nah, menjadi ke arah komponen. Oke, baik. Bidang desain ini berevolusi dari OO dan didominasi oleh inheritance dan polymorphism, sekarang berubah menjadi CBD, component based diagram. Saya next dulu ya. Oh, sudah. Oke. Lalu apa bedanya structured approach dan OO approach? Ini mungkin dulu Anda bertanya-tanya ketika di APSI. Kapan saya pakai kelas diagram? Ya, kenapa? Kapan saya pakai diagram kelas? Kapan saya juga mendesain DFD-nya? Ya, karena Anda pasti secara nggak langsung ya, Anda menyadari mungkin Anda menyadari kayaknya pendekatannya beda deh. Kalau yang kelas diagram itu berarti kan saya harus create kelas-kelasnya dulu. Saya harus tahu objek-objeknya dulu. Saya harus tahu karakter dari kelasnya dulu, visibilitasnya bagaimana, dan lain sebagainya. Tapi kalau di structured approach atau di DFD lah misalnya, saya nggak ngurus ya, kasarannya ya. Saya nggak peduli visibilitas kelasnya bagaimana, saya nggak tahu. Inheritance-nya, enkapsulasinya, don't care, saya nggak peduli. Tapi kalau di DFD adalah yang jelas saya bisa meng-create atau saya bisa membuat tata urutan proses-proses sehingga dia bisa mengubah sebuah inputan dengan format tertentu sampai endingnya nanti dia menghasilkan output sesuai dengan format yang diinginkan. Nah itu kalau DFD. Jadi sebenarnya pendekatannya secara nggak langsung mungkin Anda bertanya-tanya, kok kayaknya saya kerja double ya? Apa ada yang salah? Nggak ada yang salah, sebenarnya pendekatan yang berbeda, ya. Strateginya yang berbeda. Di OO, ya, di kelas diagram, Anda menggunakan pendekatan OO, Object Oriented Approach, seperti yang dulu Anda kenal di PBO. Anda membuat kelas di mana tujuannya itu sebenarnya selain dia bisa mewariskan keturunan lewat inheritance, mewariskan sifat lewat inheritance, dia juga bisa di-reuse, digunakan kembali ya. Dan keterawatannya lebih mudah OO dibandingkan dengan yang non OO biasanya.
Tetapi kalau di structured tidak. Di structured fokusnya adalah proses, proses dan proses. Fungsi, fungsi dan fungsi, ya. Baik, untuk pendekatan structured approach, pendekatannya adalah top down, dari atas ke bawah. Di DFD pun demikian. Pertama Anda create konteks diagramnya dulu, di mana Anda cuma punya satu bulatan gitu ya, cuma punya satu proses saja. Tetapi di satu proses itu dia menerima banyak input dari berbagai arah. Sebentar saya tunjukkan konteks diagram dulu supaya nggak bingung. Kayaknya kemarin juga sudah sih, tapi saya jelaskan saja. Saya share dulu ya. Nah, terlihatkah? Maaf. Apakah terlihat? Oke. Nah, ini yang saya maksudkan tadi dengan konteks diagram, di mana di dalam konteks diagram itu Anda cuma punya satu bulatan saja. Satu bulatan itu bercerita tentang satu proses tunggal saja. Biasanya kalau di konteks diagram itu yang di depan itu berupa nama sistemnya, umumnya ya, seperti itu. Nah, saya cari yang, nah ini lebih enak nih. TMK, Management Information System. Jadi langsung ke nama sistemnya. Ini kita sebut dengan konteks diagram. Tetapi di konteks diagram itu Anda bisa mulai mengidentifikasi entity-entity luar. Entity luar misalnya curators, ya bisa berupa aktor juga sih. Ini kan kurator aktor ya berarti. Lalu ada researcher, surveyor, itu juga aktor. TMPS, saya kurang tahu ini apa case-nya. The public, umum ya, guest mungkin ya. TAHPC, registrar, ini juga aktor juga. Nah, ketika ada panah yang mengarah ke dalam prosesnya dan panah itu masuk, maka ini dikatakan ada aliran data, ada input yang masuk. Yang melakukan atau yang menginputkan adalah kurator. Kurator mensuplai atau menginsertkan data berupa TMK konten. Kurator juga memasukkan data berupa approval. Approval konten yang mungkin dipost oleh publik atau mungkin oleh surveyor gitu ya. Seperti itu. Nah, researcher atau surveyor juga sama. Researcher atau surveyor dia mensuplai data mengenai TMK konten misalnya. Dimasukkan ke dalam sistem. Tetapi di dalam sistem itu melakukan apa? Untuk saat ini kita tidak tahu. Ingat, prinsipnya abstraksi adalah menghilangkan detail yang saat itu dirasa belum penting atau belum perlu untuk ditampilkan. Nah, ini abstraksinya seperti itu. Oke, batasnya konteks diagram awal itu baru satu proses saja dan umumnya dia bercerita tentang nama dari sistemnya. Baik. Selain bercerita tentang input data apa saja yang masuk dan nantinya akan diproses oleh sistemnya, outputnya adalah dia menghasilkan aliran data mungkin dengan format yang berbeda. Misalnya ini view pending data. Nah, berarti dia si sistem itu dia memproduce atau menghasilkan output berupa pending data yang bisa dilihat oleh curators. Ini juga TMK konten. TMK Management System itu juga memproduce TMK konten yang bisa dibaca atau dilihat oleh publik. Ini juga sama, ini juga sama. Jadi konteks diagram itu intinya adalah dia mengidentifikasi atau menunjukkan entitas-entitas luar apa saja yang berinteraksi dengan sistem dan juga aliran data masuk maupun aliran data keluar yang nantinya akan diproduksi oleh sistem dan dilihat oleh external entity yang lain. Seperti itu ya. Sebentar, mohon izin dulu. Nah, dari konteks diagram, kalau kita dekompos lagi ke level yang lebih rinci di bawah-bawahnya, nanti bisa jadi, ini tidak ya, saya contohnya. Ini
Bentar, saya ambilkan contohnya saya carikan contoh yang mudah. Nah, ini tadi yang awal, konteks diagram konteks namanya. Nah, dari diagram konteks, maaf, saya perkecil. Dari diagram konteks ini tadi, kita breakdown. Ya. Breakdown di akhir, breakdown artinya dia diturunkan menjadi level di bawahnya. Level di bawahnya berarti lebih detail ya, lebih detail. Di DFD level 1, di sini Anda perhatikan muncul ada beberapa proses-proses yang baru, misalnya login, verifikasi, login ulang, driver ojek online, bla 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 ya, banyak lah. 2 ini memesan. Oke, baik. Ini sepertinya ya dari contoh itu dia menggunakan notasi yang sama antara notasi proses dan notasi external entity. Tapi kalau kita pakai Power Designer, maaf, proses itu nanti dilambangkan pakai ini, pakai lingkaran. Nah, saya carikan yang sesuai UML saja ya. Saya khawatir saya ngasihkan contoh yang salah. Ini kali. Nah, harusnya seperti ini, ya. Lingkarannya itu, prosesnya itu harusnya seperti lingkaran begitu. Bentar, saya carikan yang di bawah. Oke, nggak ada. Di atasnya saja. Nah, ini kira-kira seperti ini. Jadi satu lingkaran yang single, satu lingkaran yang besar tadi di bagian konteks diagram itu di breakdown nanti jadi kecil-kecil. Ini juga bisa di breakdown lagi, lebih kecil-kecil lagi. Ya, kira-kira seperti itu. Oke, saya kembali ke slide. Nah, structured approach pendekatannya top down, sedangkan OO pendekatannya adalah bottom up. Kenapa kok bottom up? Karena kita dipaksa untuk mengidentifikasi objeknya terlebih dahulu. Itu OO. Ya. Ketika Anda mendesain berdasarkan OO, mendesain kelas diagram, mau nggak mau Anda harus berpikir langsung ke detailnya dulu. Kira-kira apa saja yang nanti akan saya objek apa saja yang nanti akan saya create. Misalnya objek mahasiswa misalnya, dan mahasiswa itu nanti harus diapakan. Saya harus create class controller untuk bisa menangani atau bisa memproses data-data yang dari mahasiswa misalnya ya. Ini OO. Jadi di OO itu pendekatannya reverse. Bukan reverse sih, tapi arahnya berbeda. Bottom up. Anda diminta untuk membuatkan detailnya dulu, nah baru nanti ditarik ke atas. Itu ya. Kemudian perbedaannya lagi di structured approach, program dibagi menjadi sejumlah submodul atau fungsi. Sudah cukup jelas ya, ada kotak-kotak tadi yang kita perhatikan di struktur chart itu. Ya kayak gini, struktur chart ya. Ini adalah fungsi atau submodul, bisa juga disebut seperti itu. Sedangkan pada OO, program diorganisasikan ke sejumlah kelas dan objek. Iya. Source code-nya itu terekamnya di beberapa kelas. Dan di kelas itu nanti diimplementasikan ke dalam objek-objek di pemrograman Anda. Nah, itu kan yang terjadi di PBO dulu. Nomor 3 adalah untuk structured approach, mostly atau kebanyakan dia membutuhkan function calls, ya, menggunakan function calls. Misalnya satu proses itu nanti bisa memanggil proses yang lain, tapi sebenarnya ada aliran data, ada data yang di-pass ke sana, di-passingkan ke sana. Itu menggunakan function calls. Sedangkan untuk object oriented approach itu menggunakan message passing. Ini yang bisa terbaca lewat sequence diagram. Ya. Aliran data, message, bukan aliran data, message ya, bukan data. Saya tunjukkan saja lah. Sequence diagram. Nah, ini dia. Oke. Yang Anda tahu kan sequence seperti ini. Nah, ini. Saya bukakan yang ini. Terlihat jelas. Maaf. Oh, tidak bisa di-save.
Gak apa-apa di sini aja. Sebentar, saya zoomkan. Nah, ini baru kelihatan. Ingat kalau tadi di OO itu pakai message passing, tapi kalau di functional itu pakai function calls. Nah, maksudnya apa pakai message passing? Kalau Anda perhatikan di sequence diagram, garis-garis yang menghubungkan antara satu lifeline dengan lifeline yang lain, itu dia menyebutnya sebagai message. Ya, message. Istilahnya namanya message. Message itu bisa berupa function sebenarnya, bisa berupa method, atau bisa juga dia berupa bentuk yang lain, misalnya berupa activity atau berupa aktivitas yang dia tujuannya untuk meng-create objek baru, ya, tulisannya create seperti itu. Oke, jadi ini yang dimaksud dengan message passing. Antara satu objek dengan objek yang lainnya ada message yang terhubung, menghubungkan antara satu objek dengan objek yang lainnya sesuai dengan urutan, karena itu disebut sebagai sequence diagram. Seperti itu. Oke, saya kembali ke slide. Ini ya cukup jelas. Berikutnya adalah structured approach tidak memungkinkan software reuse. Kenapa? Ya karena memang kelemahannya di situ. Pemrograman terstruktur itu kelemahannya di situ, ya. Tidak bisa di reuse, bisanya di kopas, bisanya code-nya di clone. Jadi bukan di reuse sebenarnya, tapi di clone. Beda halnya dengan OO. Kalau di OO, kita sudah punya prototipenya. Ibaratnya kita sudah punya prototipenya dalam bentuk kelas, tetapi implementasinya nanti kelas itu akan kita create-kan objek. Objeknya boleh lebih dari satu, bebas. Nah, karena itu disebut sebagai reuse, bisa di reuse. Memang tujuannya di sana. Ya, beda paradigma. Yang kelima adalah structure design programming biasanya depending hingga fase desain selesai. Ini nggak bisa mulai sebelum desainnya itu selesai. Sedangkan kalau OO tidak, OO lebih fleksibel. OO bisa dilakukan secara bersamaan dengan fase-fase yang lain karena cenderung cenderung maintain-nya lebih mudah, cenderung untuk mengkonfigurnya juga lebih mudah dibandingkan dengan structure. Kalau structure itu kan line code-nya dari atas ke bawah dieksekusi dari awal sampai dengan akhir. Tapi kalau OO enggak, OO lewat passing gitu ya. Message di pass dari satu objek meng-pass message ke objek yang lain. Jadi lebih fleksibel pengaturannya. Oke. Baik, ini adalah bedanya structured approach sama OO approach. Next, structured approach lebih cocok untuk proyek yang offshore. Offshore itu artinya proyek yang ya di freelance kan tidak harus dikerjakan dalam satu tempat atau satu wadah yang sama. Itu maksud dari offshore. Sedangkan OO lebih cocok untuk proyek yang in-house development. In-house development itu artinya melibatkan beberapa orang dan mereka harus punya framework, harus punya kesepakatan yang sama. Karena objeknya nanti kan di reuse ya. Nah, kalau objeknya atau kelasnya di reuse, maka ketika ada perubahan dia harus memberitahu teman-temannya yang lain yang menggunakan objek tersebut. Karena itu lebih cocok kalau dia dikerjakan secara in-house development di dalam satu tempat yang sama, satu wadah, satu framework yang sama. Structured approach menunjukkan transisi yang jelas antara desain dan implementasi. Ingat bahwa tadi programming tidak akan bisa jalan sebelum desainnya selesai. Karena itu transisi antara desain dan implementasi jelas kelihatan. OO tidak ada transisi yang jelas karena bisa dikerjakan secara paralel. Yang kedelapan, untuk structured approach lebih cocok dengan transactional processing system atau sistem di mana objek dipandang sebagai level abstraksi yang kurang penting. Ya. Atau dengan kata lain, sistem yang tidak perlu di-reuse di kemudian hari. Ya, itu lebih cocok menggunakan structured. Beda halnya dengan OO. Kalau OO cocok dengan beberapa business app KimDev yang diharapkan dapat di-custom, dikonfigurasi. Sama seperti statement saya sebelumnya ya. Kalau OO lebih fleksibel, lebih maintainability-nya lebih bagus lah dibandingkan dengan structure. Tapi memang kelemahannya ya harus butuh kohesi atau kerjasama tim yang sangat kuat di situ. Baru bisa jalan.
Tapi kalau structured rasanya enggak, masih bisa saling lepas satu dengan yang lain. Oke. Oh, ada lagi. Structured approach, diagramnya menggunakan pendekatan DFD, Data Flow Diagram, atau ER, Entity Relationships, untuk memodelkan data. Sedangkan kalau untuk OO, nah pendekatannya pakai kelas diagram, sequence diagram, state chart, use case, dan yang lain-lain. Ya. Nomor 10, proyek dapat dikelola dengan lebih mudah dikarenakan adanya perbedaan fase yang jelas. Maksudnya di sini fase transisi antara desain dan implementasi ya. Antara fase desain dan fase coding itu jelas. Tapi kalau yang OO tidak, proyek lebih sulit dikelola karena tidak jelasnya transisi. Karena itu tadi dia membutuhkan kohesi yang bagus, kerjasama tim yang bagus di OO approach. Dari sini apakah ada pertanyaan? Silakan. Paling tidak saya bisa, paling tidak Anda bisa mendapatkan ide ya, atau mendapatkan apa ya, pencerahan. Oh, jadi maksudnya dulu di APSI saya diminta untuk bikin DFD, kemudian saya diminta untuk bikin kelas diagram, ujung-ujungnya saya bingung, itu wajar. Karena approach-nya berbeda. DFD itu function approach atau structured approach, sedangkan kelas diagram itu OO approach. Efeknya ketika nanti itu desainnya diserahkan ke programmer, saya yakin 100% programmernya bingung. Yang mau saya turut yang mana? Ya, apakah pakai yang OO ataukah pakai structured? Jadi memang beda tujuannya. Bu, kalau sudah beda, kenapa saya dulu diminta bikin ya, Bu? Itu karena Anda ingin dikenalkan. Jadi tujuannya adalah untuk mengenalkan desainnya, bentuk diagramnya ke Anda. Ini loh notasinya di FD, ini notasinya kelas diagram. Tapi saya yakin kalau Anda kritis, Anda pasti bingung. Kok beda ya? Kok kayaknya saya bikin dua yang berbeda? Ya, jawabannya ada di situ. Approach-nya berbeda, ya, pendekatannya berbeda. Memang. Silahkan jika ada pertanyaan mungkin bisa sambil mengingat-ingat atau mau mengkonfirmasi yang dulu Anda dapatkan di APSI. Silahkan Mbak Latifah mungkin. Oke. Oke. Lebih mudahnya langsung dilihat ke tipe sistemnya dulu, Mbak. Tipe software yang akan dibangun. Kalau softwarenya itu sifatnya adalah transaksional. Transaksional itu artinya software itu akan banyak sekali terjadi transaksi. Transaksi itu artinya antara satu proses dengan proses yang lain itu saling berkaitan secara erat begitu ya, maksud saya. Contohnya seperti apa, Bu? Misalnya kayak Anda bikin software yang ada di pos point of sales, yang ada di kasir itu loh. Yang di kasir-kasir, itu transaksional. Ujung-ujungnya adalah ada transaksi di situ. Antara satu proses dengan proses yang lain itu saling berkaitan. Misalnya, saya contohkan saja ketika barang Anda atau ketika belanjaan Anda di-scan, ya, masuk ke barcode scan-nya, kemudian nanti barcode scan-nya itu membaca. Nah, sebenarnya kodenya itu kan dikirim kan ya, ada transaksi di sana. Kode itu dikirim untuk di-query, ditembakkan ke basis datanya untuk mendapatkan harganya berapa nih barangnya, harga satuannya. Seperti itu, transaction yang pertama, proses yang pertama. Berikutnya, kasir akan memasukkan jumlah itemnya. Barang itu tadi Anda beli berapa kali, itu transaction yang kedua. Itu kan berurutan ya, itu kan terjadi secara berurutan. Kemudian transaction berikutnya adalah totalan, totalan itu apa ya? Di total di akhirnya. Berapa yang harus Anda bayarkan, transaction yang ketiga. Berikutnya adalah Anda pakai bayarnya gesek atau cash, transaction yang keempat, dan lain sebagainya. Kalau posisinya sistemnya seperti itu, maka akan lebih tepat jika pakai pendekatan structured. Karena antara satu proses dengan proses yang lain itu saling berkaitan. Input dari satu proses yang pertama diteruskan, diproses, kemudian keluar sebagai output, outputnya diteruskan untuk yang proses berikutnya. Maka itu lebih cocok kalau pakai structured approach. Lain halnya dengan OO. OO itu contohnya apa? OO misalnya tadi disebutkan juga lebih pas kalau untuk bisnis app. Bisnis app itu ya aplikasi-aplikasi yang sifatnya skopnya cukup besar kayak enterprise gitu ya, di mana dia nanti menggabungkan antara beberapa subsistem yang berbeda misalnya. Ada yang bagian finance, ada yang bagian manufacturing,
manufacture, ada yang bagian operator misalnya dan lain sebagainya. Tapi mereka terintegrasi, artinya bisa jadi mereka menggunakan objek yang sama. Di dalam bagian manufacture, dia mengenal objek namanya order misalnya. Kemudian di bagian apa ya dulu pergudangan tuh, saya lupa namanya. Nah, itu juga dia mengenal objek yang sama namanya order. Ordernya manufacture dan ordernya si pergudangan tuh sama, konteksnya tuh sama. Nah, kalau case-nya seperti itu, maka lebih baik gunakan yang OO. Ya. Atau contohnya juga game dev, bagi Anda mungkin yang pernah coba ngoding-ngoding bikin game, itu lebih tepat kalau pakai OO. Kenapa? Karena kalau di game, biasanya kan ada karakternya ya, ada karakternya, atau nama lainnya mungkin Anda kenal sebagai sprint ya, atau karakter lah ya, tokohnya. Orang yang bisa Anda gerakkan atau tokoh yang bisa Anda jalankan ke depan, ke kanan, ke kiri dan seterusnya. Nah, selain itu di game antara satu karakter itu kita bisa create-kan dia menjadi satu objek misalnya. Nah, selain ada karakter kita atau tokoh kita di game itu kan juga ada karakter-karakter yang lain, ada musuhnya juga, kemudian ada mungkin bonusnya juga dan lain sebagainya. Masing-masing itu bisa kita buatkan sebagai objek-objek yang berbeda. Jadi katakanlah dalam satu layar ada tokoh, ada Anda, ada musuhnya, lalu ada bonus poinnya misalnya. Kalau misalnya saya ngomong Super Mario, biasanya kan ada bonusnya di atas, itu aja sudah 3 objek yang berbeda. Tapi 3 objek itu melebur jadi satu, saling berinteraksi di dalam satu dalam satu framework yang sama, dalam satu area yang sama. Nah, itu lebih tepat menggunakan OO. Nah, coba Anda bayangkan kalau bikin game seperti itu pakai structure, bisa nggak? Apa yang di passing? Padahal objeknya banyak kan? Ada karakter, ada musuhnya, ada bonusnya, ada ini. Tidak bisa. Tapi kalau di POS ya, point of sales, yang di passing jelas, yang diproses jelas. Awalnya pasti barcode-nya. Barcode diproses dapat harga. Harga diinputkan, dihitung dapat totalan. Totalan diinputkan lagi, direkap di transaksi. Dan seterusnya jelas alurnya. Tapi kalau di OO ya di game tidak seperti itu. Masing-masing objek punya karakter sendiri, bisa dijalankan sendiri, punya interaksi sendiri nanti antar satu objek dengan objek yang lain. Nah, karena itu lebih tepat diterapkan pakai OO. Begitu Mbak Latifah, apakah menjawab? Oke, sama-sama. Begitu ya. Jadi approach-nya disesuaikan dengan konteks sistemnya ya. Sistemnya itu nanti memproses apa sih? Bisa memproses data seperti di POS atau bisa juga memproses objek seperti di game. Gampangannya itu sih yang paling mencolok bedanya ya. Baik, yang lain mungkin teman-teman mau ada yang menanyakan lagi? Kalau ditembakkan atau mungkin diingat-ingat di materi APSI dulu. Aman? Oke. Kalau aman saya lanjut. Yang berikutnya adalah data structure. Sebentar saya baca dulu. Sayangnya ini saya tidak menemukan contohnya ya. Ini saya hold dulu ya. Soalnya saya perlu lihat diagramnya dulu supaya saya tidak salah memberikan materi ke Anda. Oke, saya belum mendapatkan ini. Nanti saya hold dulu minggu depan. Kalau misalnya saya sudah nemu, saya jelaskan lagi. Gak apa-apa, kita bolak-balik. Yang terakhir adalah CBD, Component Based Design. Kalau tadi di slide awal tadi, kalau Anda masih ingat, CBD itu bentuk dari pengembangan OO sebenarnya. Ya. Hanya saja ini komponen itu berarti granularitas atau unit satuannya lebih besar dibandingkan dengan objek. Biasanya ya. Component Based Design. Software komponen, sebentar. Lagi-lagi saya nggak nemu gambarnya. Ini kan membangun komponen. Oke, saya hold dulu juga yang ini. Soalnya saya perlu tunjukkan dulu diagramnya. Sementara yang penting 2 itu dulu ya. Antara structured approach dan OO approach, karena yang dua-duanya ini pernah Anda temukan dulu di APSI. Yang CBD dan data structure mungkin iya, tetapi diagramnya coba saya cek dulu. Yang komponen yang belum sama sekali. Komponen itu levelnya lebih tinggi. Lebih abstrak ya. Oke, kira-kira seperti itu sampai di sini. Nah,
Sekarang saya lanjutkan materinya. Saya lanjutkan ke yang OO. Kita fokus ke pendekatan OO atau Object Oriented. Salah satunya adalah dalam bentuk kelas diagram. Tadi juga sudah ditunjukkan kan ya, salah satu artefak yang penting ya dalam OO approach itu adalah kelas diagram. Kelas diagram. Nah, sedikit mengulas materi dulu di APSI, di kelas diagram itu punya beberapa komponen, punya beberapa notasi. Ada notasi yang kita sebut dengan atribut, ada metode, ada relasi antar kelas, tentunya ada kelasnya sendiri ya. Lalu ada visibility, ada cardinality. Mungkin beberapa ada, pernah Anda lakukan, tetapi mungkin Anda kurang perhatian di sana. Contohnya misalnya cardinality ya. Kalau dulu sih memang tidak diajarkan secara detail karena baru dikenalkan notasi umumnya saja bahwa kelas itu kotak. Kemudian di kelas itu bisa punya atribut, bisa punya metode, tapi sekarang tidak. Sekarang coba didetailkan lagi. Oke, kelas diagram itu menggunakan notasi UML seperti yang sudah kita ketahui bersama, yaitu bahasa standar yang digunakan dalam pemodelan. Kenapa dikatakan standar? Karena itu yang dipakai di mana-mana. Ya. Jadi kalau kita mendesain tanpa menggunakan notasi UML, kemungkinan besar baik itu desainer kita, baik itu programmer kita akan kesulitan memahami desainnya karena kita gambarnya enak hati gitu ya, sesuka sendiri. Nah, itu yang akan menyebabkan kendala nantinya ketika desain itu harus diteruskan dan dibaca oleh stakeholder yang berbeda. Bisa jadi multitafsir ya. Nah, untuk menghindari hal-hal semacam ini, maka dibuatlah UML. UML itu adalah standar notasi yang digunakan untuk memvisualisasikan desain ke dalam bentuk gambar atau diagram. UML menggunakan notasi grafis untuk menyatakan suatu desain atau modeling. Tapi sebenarnya nggak hanya kelas diagram saja yang pakai UML. CDM itu pakai UML. Kelas sequence diagram itu juga pakai UML. Kemudian ada lagi deployment, mungkin kita bahas nanti di akhir-akhir minggu ya, itu juga pakai UML. Banyak. Oke. Bukan kebanyakan, hampir semua notasi yang muncul di dalam Power Designer itu pakai UML. Versi terbaru 2.4, oke saya tidak banyak bicara tentang ini, ya ini sekedar pengetahuan saja. Dan pemodelan dengan UML itu bukan umumnya sih, sebenarnya terdiri dari 13 tipe diagram yang berbeda untuk memodelkan satu perangkat lunak yang sama. Masing-masing diagram UML didesain untuk menunjukkan satu sisi desainnya saja, satu sisi atau satu perspektif dari berbagai macam sudut pandang yang mungkin. Ya. Ingat kapan lalu ya? Mungkin pertemuan ketiga yang kita ngomong tentang point of view, tentang arsitektur, ya. Di mana dalam satu desain itu bisa dilihat dari atas, bawah, kiri, kanan. Kalau di software satu desain itu bisa dilihat dari sisi deployment view, development view, design view. Nah, itu sama seperti itu. Jadi masing-masing diagram itu punya pembaca yang berbeda-beda. Oke. Nah, tetapi dari 13 tipe itu sebenarnya bisa dikategorikan menjadi dua besar, yaitu struktural diagram dan behavioral diagram. Struktural diagram itu diagram yang menceritakan struktur, yang mendesainkan struktur dari software tersebut. Sedangkan kalau behavioral itu mendesainkan perilaku, ya, perilaku dari si sistem itu sendiri. Contohnya apa yang struktural? Contohnya yang struktural itu seperti kelas diagram. Nah, di kelas diagram itu struktural. Kenapa? Karena di kelas diagram kita tahu bahwa software kita nantinya di code-nya, source code-nya itu terdiri dari 20 kelas misalnya. Dan kita juga tahu di masing-masing kelas itu punya karakter A, B, C, dia juga punya metode C, D, E, dan seterusnya. Nah, itu kita sebut sebagai struktural. Selain itu ada package diagram. Mungkin lebih enaknya saya tunjukkan saja ya. Sebentar saya searchkan dulu. Saya browsekan dulu gambarnya. Mas diagram.
Kenapa dia disebut struktural? Misalnya kayak kelas diagram. Nah, di kelas diagram ini kan struktur. Kok bisa struktur, Bu? Nanti di source code Anda akan ada 1, 2, 3, 4, 5. Anda create 5 kelas di coding Anda. Entah pakai Java, entah pakai OO programming lainnya. Tapi yang jelas dia punya 5 kelas, ya, struktur kelasnya. Ini juga sama. Berarti dia punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Punya 9 kelas. Ada kelas yang mungkin berfungsi sebagai controller atau mungkin fungsi sebagai apa ya di sini? Model. Model itu artinya yang dia memasukkan atau kayak merecord datanya ke dalam basis data misalnya. Ini semua struktural. Contoh yang lain ada package diagram. Nah, package diagram ini juga struktural. Kenapa? Karena kelas-kelas itu tadi sebenarnya, kelas itu bisa kita kelompokkan atau bisa kita kategorisasikan ke dalam satu package yang mirip misalnya. Di dalam package order, kita akan memiliki kelas-kelas yang tanggung jawabnya itu untuk mengurusi order. Mulai dari order itu di-create sampai dengan order itu diteruskan untuk siap dibayar. Nah, itu ada di sini. Ini kita sebut sebagai package diagram. Jadi di dalam package itu terdiri dari kelas yang memang bertanggung jawab untuk menyelesaikan order. Ini juga sama ya, seperti itu. Ini bentuknya package diagram. Dan struktural, artinya kita punya 5 package nantinya. Oke. Kalau di Java beneran kita punya sebuah benda yang namanya package ya. Kalau di Java mungkin ada yang pernah ngoding pakai Java, itu kan kita mengenal sistem package ya. Tapi kalau di C saya kurang tahu kalau di C ada nggak ya package. Tapi kalau di Java ada, namanya memang package. Selain dari kita punya kelas, kita juga punya package. Oke. Next adalah komponen diagram. Saya tunjukkan dulu. Nah, beda halnya dengan kelas dan juga package. Kalau komponen ini memang bercerita tentang komponennya. Komponennya itu bisa berupa apa ya di sini? Saya tunjukkan saja. Komponen digunakan untuk memodelkan fisikal aspek dari objek sistem yang digunakan untuk memvisualisasi, menspesifikasi, mendokumentasi komponen base. Constructing executable system through forward and reverse engineering. Nah, ini tadi yang saya jelaskan ya hari ini. Structural diagram, ada class, package, komponen diagram. Ada objek. Objek ini jarang pakai kita, umumnya ini, dan ini. Komponen diagram breakdowns the actual system under development into various high levels of functionality. Functionality tapi tidak sedetail seperti di structured approach ya, bedanya di sana. Each component is responsible for one clear aims within the entire system and only interacts with other essential elements on a need-to-know basis. Contohnya komponen itu bisa saya katakan kayak library, mungkin ya. Library yang kita gunakan dalam coding, yang perlu kita panggil, yang perlu kita insertkan ke dalam code kita, itu bisa kita anggap sebagai komponen. Atau bisa juga komponen itu dianggap sebagai satu kesatuan executable file atau executable code gitu ya. Executable code itu berarti code yang sudah terexecute, yang siap dieksekut. Nah, itu kita sebut sebagai komponen. Dan komponen ini biasanya dia dependent satu dengan yang lain. Dia bisa berdiri sendiri, kecuali kalau memang digabungkan atau diteruskan seperti ini. Itu kita sebut dengan komponen. Oke. Contoh berikutnya adalah deployment. Ya, deployment diagram. Nah, kalau deployment ini tujuannya memang untuk mendeploy atau mendeliverkan, meletakkan, menanamkan ya, menanamkan sistem kita ke lingkungan operasinya si klien. Itu kita sebut dengan deployment. Misalnya seperti ini, ya. Ini contoh dari deployment diagram yang kita temukan di internet. Jadi
di deployment diagram kita tidak lagi ngomong tentang komponen disk. Kalau komponen tadi kan satu executable file gitu ya, satu executable modul itu yang akan dihubungkan satu dengan yang lain. Tapi kalau di deployment tidak, ya kita menganggapnya kita mengkonsiderkan atau kita mempertimbangkan tidak hanya softwarenya saja, tidak hanya source code-nya saja, tapi juga hardware atau mesin yang akan ditanami atau mesin yang akan diinstalkan code tersebut. Di sini misalnya saya punya deployment diagram seperti ini, maka di deployment diagram seperti ini akan membutuhkan 1, 2, 3, 4, 5. Minimal ada 3 mesin yang dilibatkan. Mesin yang pertama itu bertindak sebagai web server. Di dalam web server itu memuat berbagai artefak website kita. Jadi codingan Anda diletakkan di sini, di mesin ini, ditanamkan di sana di host gitu ya, di hosting. Kemudian yang berikutnya adalah application server. Application server ini bedanya dengan website. Saya kurang tahu kalau di sini maksudnya bagaimana. .jar. Mungkin pakai jar ya, mungkin pakai Java mungkin ya. Oke, anggap saja seperti itu. Ada komponen yang lain yang akan ditanamkan di mesin yang berbeda dibandingkan daripada mesin yang pertama. Jadi ini 2 mesin yang berbeda. Berikutnya ada mesin yang ketiga. Mesin yang ketiga di sini fungsinya sebagai database server. Jadi yang ada di dalamnya adalah DBMS, ya. DBMS dan data-data persistent lines. Data-data persistent lain. Misalnya di sini menggunakan DBMS MySQL Server. Maka dia tugasnya adalah untuk menyimpan data persistence-nya, termasuk ketika ada query yang di-request-kan ke sana, maka dia query-nya jalannya di sini ya. Query-nya itu akan jalan di mesinnya, di mesin device DB servernya, kemudian servernya itu yang mempush output-nya atau hasil query-nya. Diteruskan untuk diterima application server. Application server mungkin akan meneruskan ke device-nya, meneruskan ke website meneruskan ke device-nya. Ke device ini berarti PDA mungkin bisa saya anggap kayak PC atau device kecil yang lain gitu ya, mobile device ataupun desktop device. Nah, maksudnya seperti itu. Oke. Ini yang dimaksud dengan deployment. Jadi di deployment itu menggambarkan gini loh bentuk deploy-nya, gini loh caranya nanti Anda menanamkan sistem itu ke lingkungan operasi dari klien. Kalau kotaknya 5, Anda harus menyiapkan minimal 5 device yang berbeda. Kalau kotaknya 2, ya minimal 2 device yang berbeda. Kalau ini ada 1, 2, ya berarti cuma 2 saja. Server untuk Delblit yang pertama, yang kedua adalah server untuk yang berikutnya, database-nya kayaknya nih ya. Database-nya soalnya ada Oracle di sana. 1 untuk server webnya, website servernya, yang kedua untuk database servernya. Ini karena ada Oracle di sana. Jadi beda kalau Anda ngoding di localhost. Localhost kan sudah jadi satu ya. Baik itu web server maupun database server ya sudah terpusat di tempat Anda, di web server Anda. Tapi kalau misalnya nyatanya, faktanya nanti tidak. Apa yang sudah Anda code di localhost itu tidak berhenti di sana. Pastinya harus ditanamkan ke mesin yang lebih powerful. Karena dia nanti bertindak sebagai server yang melayani request-request dari klien atau dari pengguna-pengguna yang bersamaan dalam satu waktu. Jadi nggak mungkin klien Anda minta untuk mengakses ke laptop Anda, kan nggak mungkin seperti itu. Nah, inilah gunanya si deployment diagram. Ini akan kita belajar lebih lanjut nanti. Ya. Tapi tujuannya adalah untuk mendeploy, menunjukkan bagaimana cara Anda nanti mendeploy sistem itu ke lingkungan klien. Itu tujuannya. Nah, ini juga struktural nih, ya, struktural. Karena tidak berbicara tentang behavior, tidak berbicara tentang perilaku. Bedanya, saya kembali ke slide. Nah, ini bedanya adalah behavior diagram. Behavioral diagram di situ ciri-cirinya adalah dia menunjukkan alur, ya, menunjukkan aliran. Beda hanya dengan struktural. Kalau di struktural nggak ada aliran di sana. Adanya cuma kelas, package, komponen, deploy, tidak ada aliran apapun di sana. Kalau Anda perhatikan tadi deployment-nya garisnya juga nggak ada panahnya kan.
Saya cuma berusaha menjelaskan saja supaya Anda paham maksud deploy-nya. Tapi sebenarnya tidak ada panah di sana. Tapi kalau behavior itu ada, ya, selalu ada panahnya. Ciri-ciri utamanya sih begitu, daripada bingung ya. Nah, di activity diagram pun kalau Anda ingat-ingat dulu bentuknya diagramnya, antara satu activity dengan activity lainnya itu menandakan ada aliran di sana, urut-urutan. Urut-urutan pergantian aktivitas dari A ke B, B ke C ke D, dan seterusnya. Itu kita sebut dengan behavioral, karena ada urutan di sana. Saya bukakan saja di ini, sama seperti tadi, saya tunjukkan langsung. Activity diagram. Ya, ini contohnya. Nah, ada garis ya, ada panahnya. Nah, ini kita sebut sebagai kita sebut sebagai behavior. Bagaimana sistem itu behave, bagaimana sistem itu berperilaku ketika ada interaksi dari siswa yang ingin mengakses sistem dan mengoperasikan sekian kegiatan, menjalankan sekian kegiatan. Nah, itu kita sebut dengan activity diagram. Contoh lain dari behavioral itu ada sequence diagram. Nah, ini jelas, ini juga ada panahnya. Nah, ini ada panahnya ya. Ada panahnya, ada panahnya. Menandakan bagaimana sistem itu nanti akan memproses sebuah objek yang masuk ya. Yang masuk diproses, outputnya, message-nya itu diteruskan kemana, kemana, kemana. Nah, itu ada di behavioral yang bagian sequence. Ada panahnya. Berikutnya ada use case. Nah, use case ini pun sama. Use case pasti ada panahnya, nggak mungkin nggak ada panahnya. Ada Bu ini, nah ini nggak sesuai notasi ini. Harusnya ada panahnya ini. Kenapa? Karena kalau includes ya, terutama bagi Anda mungkin yang pernah menggunakan includes ataupun satunya lagi apa? Selain includes apa? Ada dua kan? Include sama apa? Kalau di use case itu, ingat nggak? Extend. Extend ya, include sama extends ya. Include sama extend itu ada panahnya. Panahnya itu berpengaruh banget bagaimana cara Anda membaca, bagaimana siapa namanya? Orang itu bisa mengartikan diagram Anda. Misalnya ini, order food, extend, order wine. Nah, khusus untuk extend ya panahnya dari anaknya ke induknya. Dibalik, kalau include tidak dari induknya ke anaknya. Maksudnya bagaimana? Order food itu extend wine, artinya setiap kali orang order food, ya setiap kali si aktor klien itu menjalankan use case order food, dia nggak harus juga order wine, tetapi boleh opsional ya, artinya opsional. Tapi lain halnya dengan include. Ada include ya di sini. Coba. Nah, saya carikan yang ada jadi satu ya, ada include sama extend-nya. Ini include semua. Include, nikah. Oke, ngeblur. Nikah. Adanya cuma include. Oke, ini. Oke, nah ini yang bisa menggambarkan. Terlihatkah? Lihat ya. Nah, di sini extend dan include. Ingat kalau extend tadi dari anaknya mengarah ke induknya. Artinya induk itu adalah aktivitas utamanya. Kalau di sini adalah aktivitas utamanya check out item, ya. Tetapi ketika check out item itu bisa saja mengarah ke use case berikutnya apabila title is not available, ya. Jadi ini maksudnya adalah extend. Dari sini mungkin bisa mengarah ke ini kalau menemui kondisi tertentu. Dari sini mungkin bisa mengarah ke sini. Tapi lain halnya dengan ini, kalau ini sudah pasti ya, berarti dari sini pasti jalan ke bawah title available. Nah, tapi kalau title available include notify by email, artinya
untuk use case tersebut pasti akan menjalankan notifikasi by email. Anda perhatikan panahnya ya, panahnya dari anaknya ke induknya. Jadi untuk membuat titel itu menjadi available, maka dia harus mengirimkan notify dulu ke email, by email ke borrower ya. Oke, ini purpose ya. Baik. Jadi mengirimkan notifikasi dengan notifikasi email ke borrower ya, seperti itu. Ke peminjam maksud saya. Include. Contoh yang lain misalnya, nah ini browse reservation list boleh dilakukan oleh si peminjam. Kemudian bisa saja meng-cancel reservation list kalau dia menganggap kayaknya saya nggak tertarik lagi baca bukunya misalnya. Nah, ini ada di sini. Nah, karena itu tadi saya katakan penting, panah itu penting. Kalau di dalam use case itu penting kalau sudah ngomongkan tentang extend ya. Ini penting banget. Tapi tidak mungkin ada panah yang mengarah ke aktor. Ya. Di use case nggak ada seperti itu. Pasti dari aktor mengarah ke salah satu use case atau dari use case ke use case. Itu mungkin seperti itu. Oke. Maaf. Mana tadi? Oke, di sini. Baik, berikutnya adalah state. State diagram. Ini mungkin belum pernah Anda lihat ini state diagram. Sementara saya tunjukkan saja bentuknya, tapi isinya bagaimana Bu di dalamnya. Nanti ya ada waktunya untuk menjelaskan ini. Virtual machine, saya carikan yang gampang dimengerti. Oke. Nah ini dia. ATM state machine diagram, mesin ATM. Nah, yang dimaksud dengan state itu adalah status, posisi ya. Posisi saat ini mesinnya itu dalam posisi apa? Posisi idle, posisi lagi memverifikasi account, atau posisi lagi mengeluarkan uang, posisi lagi mencetak, posisi lagi nggak tahu ini account actions itu mungkin aktivitas yang lain gitu ya. Nah, ini kita sebut sebagai state atau status atau posisi. Di dalam state machine diagram itu menandakan, menggambarkan transisi dari sistem itu antar satu state dengan state yang lain. Misalnya dari ATM awalnya state-nya idle gitu ya. Mesin ATM itu belum dioperasikan. Dia on tapi idle, tapi tidak sedang beroperasi. State idle itu bisa berubah menjadi state verify account jika ada yang memasukkan kartu ATM ke dalam mesinnya. Maka yang dilakukan adalah di verify account, sistem akan masuk ke verify card. Di verify card, sistem itu akan membaca atau memverifikasi kartunya. Oke, kalau kartunya valid, maka lanjut ke verifikasi PIN. Kalau kartunya yang dimasukkan kartu time zone misalnya, maka dia balik lagi idle dengan mengeluarkan kembali misalnya. Dengan mengeluarkan kembali kartunya. Nah, kalau kartunya valid, maka user nanti memasukkan PIN diverifikasi, PIN-nya incorrect, maka akan memunculkan, biasanya di sini dia memunculkan warning ya, PIN incorrect. Tapi kalau PIN-nya correct, ya berarti sekarang statusnya siap untuk menjalankan transaksi apapun gitu ya. Nah di sini, baru masuk di sini dan seterusnya. Nah ini adalah state machine diagram, tapi tidak semua sih. Tidak semua sistem perlu kita buatkan state machine diagram. Khusus untuk sistem-sistem yang memang perlu digambarkan state-nya, posisinya. Misalnya kayak vending machine mungkin ya, kapan dia idle, kapan dia harus me-withdraw atau harus mengeluarkan uang kembalian, atau kapan dia harus menolak order dari pembeli, misalnya kalau stoknya itu habis, nah itu. Tapi kalau untuk mesin-mesin yang kayak transaksional kayak tadi yang di pos itu ya, di pos point of sales itu tidak perlu dibuatkan. Atau di game itu saya rasa juga tidak perlu dibuatkan pakai state machine. Jadi nggak semua punya. Dan ini menandakan behavior, menandakan perilaku dari sistem. Ketika sistem itu idle, dia on sih tapi nggak melakukan apa-apa, atau dia off mungkin, atau dia mungkin out of service ya.
dia butuh direparasi dan seterusnya. Nah, itu membutuhkan hal-hal semacam ini, diagram semacam ini. Dan yang terakhir adalah communication diagram. Nah, communication diagram ini sebenarnya lanjutannya sequence. Sama seperti tadi, kalau Anda perhatikan pasti ada panah. Nah, seperti ini ya. Jadi, kalau communication diagram, kalau Anda pakai Power Designer, itu sebenarnya bisa di-generate langsung dari sequence diagram. Gunanya adalah di communication diagram itu menggambarkan komunikasi antar objek yang ada di sequence. Di dalam communication diagram itu ada panah. Ini maksudnya apa, Bu? Ini adalah message yang diteruskan. Jadi awalnya dari aktor itu meneruskan message, misalnya dia menginsertkan message tentang find books gitu ya. Dia ngeklik menu search misalnya. Nah, di sini nanti dia mengisikan sebuah judul tertentu misalnya. Kemudian si objek online bookshop itu akan meneruskan message berupa pencarian ke inventory. Sayangnya inventory nggak mengeluarkan sesuatu ya. Jadi rasanya begitu dimasukkan nggak ada feedback-nya di sini. Harusnya ada panah yang mengarah ke sini untuk diteruskan ke aktornya. Oke lah. Kemudian dari inventory itu, oke lanjut ke sini 1112. Oke. Jika si orang aktornya tuh menyatakan ya saya tertarik, saya berminat untuk menyewa bukunya, maka kemudian masuk ke view book, meneruskan message ke view book. Di book ini memunculkan data booknya kayaknya. Kemudian decide to buy, oke. Masuk ke objek shopping cart, kemudian koleksi buku itu dimasukkan ke cart-nya. Kalau check out sama, hanya saja alurnya berbeda. Ke sini dulu, get books dulu, lalu not empty. Kalau not empty berarti di-create-kan order. Kalau create order masuk ke inventory, disimpan. Oke. Ini adalah communication. Tapi sebenarnya Anda tidak perlu meng-create ini by scratch, tidak perlu meng-create ini dari nol ya. Kalau Anda pakai Power Designer dari sequence, klik salah satu menu atau salah satu tombol, langsung dibuatkan otomatis. Seperti itu. Itu kalau pakai Power Designer. Oke, saya kembali lagi. Oke, dari sini. Kelas. Kayaknya sudah panjang yang saya ceritakan. Kalau misalnya saya sudahi dulu gimana? akhirnya kita berhenti di kelas ya. Kok saya capek ya menjelaskan. Soalnya setelah ini saya masih ada kelas lagi 1 PPL ya 3:30 juga. Jadi harus istirahat ngomong dulu. Bagaimana kalau kita hold dulu untuk yang kelas diagram? Oke? Enggak apa-apa ya? Oke. Baik, mungkin berikutnya kita fokus ke kelas diagram. Minggu ke-8 kita masih ngomongin tentang kelas diagram dulu. Baru nanti minggu ke-9 ya, kita UTS. UTS-nya baru minggu ke-9. Oke, tapi sementara itu nanti akan saya buatkan supaya besok saya menjelaskannya nggak dari nol. Hari ini kalau nggak besok ya, mungkin saya post ada tugas ya mengenai ada desain kelas diagram, kemudian implementasinya di source code, tunjukkan, buat dulu. Kemudian besok minggu depan kita verifikasi lagi, apakah hasil yang Anda buat itu sudah betul atau tidak. Nah, caranya di sini, bukan caranya, materinya di sini ya. Materinya ada di sini, apa itu enkapsulasi, relasi kelas, kapan pakai asosiasi, kapan pakai asosiasi, kapan pakai generalisasi, kapan pakai apapun itu, tapi minggu depan akan saya jelaskan juga, tapi cepat aja ya, karena Anda sudah mengerjakan tugasnya. Oke, kira-kira seperti itu dulu. Oh iya, ini nanti saya post dulu di Classroom, sekalian ngepost tugasnya. Baik, saya rasa cukup. Saya cukupkan dulu di sini untuk perkuliahan kita. Sebelum saya tutup, apakah ada pertanyaan dulu? Misi Bu, saya ingin bertanya. Iya Mbak Virus yang sering biasanya. Iya Bu. Silakan. Iya Bu, saya ingin tanya yang mengenai itu sebenarnya Bu. Oke, iya baik. Yang itu ya Mbak, yang alih kredit ya? Iya.
Sebentar Mbak ya, ini sekarang saya masih ada satu, maaf saya recordnya saya putus dulu. Recording Saya masih ada stopped. satu kelas lagi, mungkin setelah kelas itu ya Mbak Virus Iya, ya. Nanti saya diingatkan lagi malam Iya, ini. nggak apa-apa, Iya. Bu. Oke, terima kasih. Maaf, saya sudah dikontak Bu Lica juga kok. Saya Iya, sudah diingatkan juga. makasih banyak ya, Bu. Iya, sama-sama. Baik, teman-teman yang lain mungkin apakah ada pertanyaan? Aman? Oke, sementara saya sudahi dulu ya untuk sesi kelas sore kita hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Minggu depan jangan lupa Anda belajar mandiri dulu tentang yang kelas itu tadi, kelas diagram dan juga relasi-relasinya. Minggu depan tetap akan saya bahas juga, tapi paling enggak dengan belajar dulu, paling enggak Anda sudah nyicil sebagian materi untuk UTS gitu ya. UTS-nya minggu ke-9. Saya tutup perkuliahannya sore hari ini. Terima kasih kehadirannya. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.